Setelah terjadinya saling serang selama hampir 2 pekan, Presiden Donald Trump memerintahkan kepada pasukan Amerika Serikat untuk menghentikan serangannya. Presiden Trump menjelaskan bahwa jeda konflik ini akan dimanfaatkan untuk berunding ke meja perdamaian. Kami akan hadirkan perbincangan selengkapnya. Apakah benar demikian ataukah ada strategi lain yang sedang dimatangkan oleh Amerika Serikat dan Iran? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Saya akan sapa satu persatu. Di sebelah saya, pemirsa, sudah hadir M. Saroni Rofi'i yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Mas Saroni. Mbak Undi. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Ya, dan kami juga ingin menyapa di sebelahnya sudah hadir pula Mas Ridwan Habib yang merupakan Direktur Indonesia Intelligence Institute. Selamat malam Mas Ridwan. Selamat malam Mbak Wendy. Ya, pertama saya ingin ke Mas Rofi terlebih dahulu untuk menjelaskan ini bagaimana kemudian keputusan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang seolah-olah tiba-tiba ini melancarkan ataupun memutuskan pasukan Amerika Serikat untuk menghentikan serangannya ke Iran. Ya, tentu ketika Trump melakukan pause gitu ya, memang faktornya banyak gitu ya. Pertama tentu terkait dengan amunisi yang mulai menipis gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan respon di domestik, di mana kemarin ada 3 sampai 4 ya, prajurit Amerika yang meninggal di Jordan begitu. Kemudian perdebatan yang muncul adalah apa yang terjadi hari ini, data Departemen Pertahanan, Pentagon itu tidak sinkron. Mestinya jumlah korbannya lebih banyak, tetapi kok lebih sedikit gitu ya. Itu mengundang perdebatan di Amerika gitu ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan respon di Kongres ya. Kemarin kan kita tahu bahwa Pete Hegseth dicecar habis-habisan oleh senator begitu tentang ada permintaan tambahan budget. Jadi selama ini gitu ya ada 600 triliun rupiah gitu ya budget yang dikeluarkan untuk menghentikan Iran, tetapi tidak membuat Iran lumpuh, justru sekarang minta dana tambahan 3 kali lipat begitu. Nah artinya hal seperti ini saya kira menjadi faktor kenapa Trump memerintahkan untuk sementara serangan dihentikan, karena kalau terus menyerang Iran akan membalas. Kemudian di tengah-tengah itu ada usaha untuk memberi space bagi para diplomat untuk berunding gitu ya. Itu yang saya lihat Mbak Windy. Baik, dengan ada pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa saat ini peperangan dihentikan, rupanya juga berdampak secara global Mas Ridwan. Ini kita ketahui bersama bahwa catatannya harga minyak dunia ini anjlok 6% atau ada juga yang bilang turun 5% selepas pernyataan dari Presiden Donald Trump, Mas Ridwan. Ya Mbak Wendy, dinamikanya memang sangat-sangat fluktuatif ya. Termasuk juga informasi terbaru kira-kira 1 jam sebelum kita live ini kan ada serangan di Laut Kaspia, ini sebelah utaranya Iran. Tapi yang menyerang bukan Amerika, yang menyerang itu diduga adalah armadanya Ukraine. Jadi Ukraina mulai masuk karena mereka mengklaim bahwa Rusia itu membantu Iran. Jadi ini proksinya sudah mulai muncul. Rusia membantu Iran, Ukraina menyerang Iran dalam konteks proksi membantu Amerika. Lalu berikutnya tadi menambahkan Mas Rofi'i, saya kira kekhawatiran Trump itu juga muncul karena informasi dari lapangan menunjukkan serangan-serangan Amerika tidak berhasil masuk ke jantung utama pertahanan Iran. Jadi pangkalan drone, pangkalan rudal, pangkalan khusus Iran itu berada di pegunungan-pegunungan yang sangat tersembunyi, sulit dideteksi, dan ketika diserbu ternyata muncul dari titik yang lain gitu, serangan balasannya. Jadi ini menimbulkan frustasi, dan tadi sudah disampaikan Mas Rofi'i, situasinya menjadi Winchester status, amunisinya makin sedikit. Winchester status itu menunjukkan bahwa amunisi Amerika sekarang sangat-sangat terbatas di perang itu, karena itu membutuhkan ekstra budget. Mereka mengajukan 5.600 triliun rupiah. Itu kira-kira ya 2 kali APBN Indonesia gitu kan. Dan ya dinamika di Kongres juga sangat-sangat dinamis. Jadi tampaknya menjawab Mbak Wendy tadi, Trump ini sebenarnya malu untuk bilang bahwa mereka kalah tanda petik ya. Jadi kemudian bilangnya ya jeda dulu,
untuk memberikan kesempatan para diplomat berunding. Tapi sebenarnya strategi militernya sudah sulit sekali. Iran ini makin menguat, distribusi pasukannya makin rapi, perpindahan logistik senjatanya makin rapi. Sementara serangan Amerika gitu-gitu aja dan sudah bisa dibaca oleh Iran. Dengan semakin meluasnya peperangan itu kan kita ketahui Mas Rofi, ini minyak dunia sudah menunjukkan angka penurunan. Artinya dunia ataupun secara global pun menginginkan agar tidak terjadinya perang Mas Rofi. Ya tentu kemarin kan awal Juli harga minyak dunia itu di angka 69 US dollar dan itu yang diharapkan pemerintah kita karena kan angka itu adalah patokan APBN. Tetapi setelah adanya serangan berturut-turut 11 malam begitu kemudian di pause, sekarang hari ini begitu angka minyak dunia itu di angka 90 US dollar per barel. Artinya apa yang terjadi di kawasan ini akan pasti berdampak pada urusan global begitu. Belum lagi kalau perang ini terus berkecamuk, dikhawatirkan begitu akan melebar ke Bab el-Mandeb. Ya, di mana kan di situ ada proksinya Iran yaitu Al-Houthi gitu ya. Jadi kalau Kaspia atau dalam hal ini Bab el-Mandeb ditutup begitu, berarti kan suplai akan terkuras gitu. Artinya suplai dari sementara ini kan tadinya Saudi itu menggunakan Selat Hormuz untuk suplai ke luar. Tetapi karena Hormuz ditutup maka mereka menggunakan Bab el-Mandeb, Laut Merah begitu. Tapi belakangan kan ada eskalasi di sana, di mana Houthi bergerak, begitu, kemudian tankernya Saudi kena, begitu, itu juga dikhawatirkan mencegah begitu kapal-kapal tanker untuk keluar dari Laut Merah. Dan kalau suplai di dua sisi ini terhenti, tentu akan berdampak seperti bulan-bulan sebelumnya, di mana mencapai angka 100 US dollar per barel. Dan itu yang dikhawatirkan oleh dunia, Mbak Windy. Nah, plus tadi yang disampaikan Mas Ridwan, di mana belakangan mulai terlibat Ukraine, itu juga menjadi masalah baru, Mbak Windy. Di mana kita baru melihat ada tanda perdamaian, tapi sekarang mulai ada flashpoint lagi. Artinya hal ini tentu menjadi persoalan bersama, begitu yang harus diselesaikan oleh komunitas internasional, gitu. Apalagi kan perang ini sudah 5 bulan, ya. Jadi 5 bulan dan kita tahu Agustus September nanti akan ada pertemuan para pemimpin dunia di PBB untuk membahas, gitu ya. Artinya kan kalau terus-terusan seperti ini kita akan rugi bersama. Harus ada jalan keluar, tentu melalui jalan diplomasi. Kita tahu Amerika dan Iran ini sudah terikat dalam MOU berisi 14 poin. Dan saya kira kalau 14 poin itu ditaati oleh dua pihak, maka tentu perdamaian itu akan terwujud. Gitu. Tetapi karena situasi yang demikian kelihatannya tidak dikehendaki oleh sebagian kalangan, dalam hal ini Israel misalkan, begitu ya. Jadi Israel menganggap perdamaian ini tidak diperlukan karena ada analisis yang mengatakan bahwa Israel tidak ingin perang sendirian. Dia ingin terus membawa-bawa Amerika agar tetap di Timur Tengah untuk menghadapi Iran, begitu. Kan selama ini yang disampaikan oleh Israel adalah bahwa ada uranium, ada senjata nuklir, begitu. Maka ini adalah saat yang tepat untuk menyerang Iran, begitu kan. Nah, sekarang Amerika dan Trump begitu sudah kepalang basah itu. Cara keluarnya yang susah ini sekarang, Mbak Windy. Bagaimana keluar dengan kepala tegak itu yang susah gitu. Karena masyarakat di Amerika juga menilai, Kongres menilai begitu. Kemudian Trump hanya merespon dengan cara-caranya dia. Misalkan kalau perhatikan sosial media Trump, sekarang itu Trump itu rajin memposting bahan-bahan AI. Menguasai Hormuz, macam-macam itu. Itu yang terjadi. Ya, artinya kalau misalkan harga minyak dunia itu naik, Amerika sendiri ya yang merasakan dampaknya paling parah. Ya tentu kita tahu bahwa masyarakat Amerika juga membutuhkan yang namanya suplai bahan bakar, begitu ya. Minyak global juga berdampak kepada mereka karena kan mereka menganut harga pasar global gitu, bukan seperti di Indonesia di mana ada subsidi dari pemerintah. Kalau di sana kan mengikuti harga minyak global. Kalau harga minyak global naik, dia pasti akan naik. Kemudian yang berikutnya para petani juga sudah mengeluh. Itu sudah disampaikan oleh Kongres gitu ya, bahwa para petani pupuk itu sudah maksud saya para petani
mengeluhkan harga pupuk. Harga pupuk ya. Dan itu tidak sesuai dengan janji Trump. Karena saat kampanye kan Trump mengatakan pada zaman saya nanti tidak akan ada perang. Di zaman saya nanti harga akan stabil dan seterusnya. Nah sekarang saya kira masyarakat Amerika menilai Ya. antara yang dikatakan saat kampanye dengan hari ini berbeda. Baik. Dan itu juga ancaman bagi Republik pada pemilu November saya kira. Baik, Mas Ridwan tadi menyampaikan bahwa pasukan dari Ukraina ini sudah mulai mendekat. Sementara di sisi lainnya di Laut Merah sudah ada Houthi dan juga Arab Saudi yang sedang bersih tegang. Di Selat Hormuz sendiri ada Amerika Serikat dan Iran. Ini kan semakin konflik yang terjadi di Timur Tengah. Bertolak belakang dengan pernyataan Donald Trump bahwa menginginkan saat ini sudah jeda dan peperangan sudah tidak akan dilanjutkan lagi. Ya memang selalu begitu. Donald Trump itu bicara ke kanan artinya dia ke kiri. Kalau dia bicara situasi sudah damai berarti malah perang begitu. Ini karakteristik Donald Trump yang kita baca dalam perang 5 bulan terakhir ya. Tapi Amerika ini berusaha menciptakan provokasi baru sebenarnya. Dengan cara mereka mengizinkan Arab Saudi memiliki nuklir. Ini kan ingin membuat semacam proksi baru ya. Saudi kemudian diberikan semacam keleluasaan untuk membuat fasilitas nuklir, sementara Iran justru diserang habis-habisan dengan alasan pengayaan nuklirnya digunakan untuk senjata. Ini strategi pecah belah yang alhamdulillahnya tampaknya tidak memancing negara-negara sekitar Teluk untuk terpancing. Jadi kita melihat bagaimana Bahrain walaupun di situ pangkalan Amerikanya diserang oleh Iran, kemudian Qatar, Uni Emirat Arab itu sekarang sangat soft nadanya. Diplomasinya terhadap Iran, terhadap Teheran itu sangat soft. Sangat lembut lah gitu dibandingkan dengan sebelum perjanjian di Swiss. Jadi ini menunjukkan bahwa upaya provokasi dari Amerika, upaya provokasi dari Israel untuk memecah belah negara-negara mayoritas Islam di kawasan itu agar memusuhi Iran ternyata tidak berhasil. Belum berhasil atau tidak berhasil. Sampai hari ini tidak berhasil. Ini satu hal yang saya kira harus kita syukuri ya. Karena kalau kemudian itu berhasil, maka perang regional akan terjadi. Dan perang regional itu tentu akan memicu perang yang lebih besar lagi. Perang regional itu apakah mungkin menjadi lebih luas lagi dan juga saling serang antar negara? Betul, itu Mbak Wendy, yang diharapkan Israel kan begitu. Arab Saudi terpancing lalu mengirim rudal ke Iran, begitu kan? Qatar terpancing menyerang Iran, Uni Emirat Arab terpancing. Yang diharapkan begitu, sehingga kemudian Iran dikeroyok. Tetapi jangan lupa Iran ini diplomasi bawah tanahnya juga bagus sekali. Jadi perjanjian-perjanjian tanda petik yang tidak terungkap di media terhadap negara-negara sekitarnya itu juga sudah berjalan dengan sangat baik. Dan ini membuktikan bahwa diplomasi dalam konteks wihdatul ummah atau persatuan umat itu tidak bisa dipisahkan dengan isu misalnya oh ini Iran Syiah, gitu. Negara-negara lain Sunni, itu sudah isu masa lalu yang kemudian bagi Iran maupun bagi negara-negara Teluk tidak berdampak, tidak bisa dipecah belah dengan isu itu. Karena bagi Bahrain misalnya kepentingannya adalah situasi ekonominya bagi Bahrain membaik. Qatar juga sama, negara-negara lain juga sama. Dan Iran menawarkan itu, kalau kalian tidak memfasilitasi Amerika dan Israel melakukan serangan kepada Iran dari wilayah kalian, Iran memastikan bahwa ekonomi kawasan akan membaik. Dan ini saya kira janji yang dipegang oleh para pimpinan-pimpinan di negara-negara Teluk. Baik, Mas Rofi, tadi kita sebutkan bahwa konflik yang saat ini tengah memanas adalah Arab Saudi yang sebelumnya telah menyerang Bandara Internasional Sanaa dan juga sebaliknya Houthi juga menyerang Aramco di Arab Saudi. Artinya ini konflik masih terus bertegang antara kedua kelompok dan juga negara tersebut. Apakah ini artinya bahwa potensi semakin meluas ini juga terjadi seperti tadi yang disebutkan oleh Mas Ridwan, dan juga bagaimana sesungguhnya posisi dari negara-negara kawasan Teluk? Ya, kita tahu bahwa Saudi adalah salah satu key player di kawasan ini, Mbak Windy. Bahwa selama ini kan Saudi ini memiliki pengaruh di negara Teluk. Di situ ada kan GCC. Nah, GCC itu key playernya adalah Saudi dan Uni Emirat, kemudian Qatar dan lain-lain itu sebetulnya mengikuti kemana arah politik Saudi gitu ya. Nah, sekarang Saudi dalam posisi memastikan kawasan itu steril, jangan sampai ada yang mengganggu stabilitas Saudi begitu. Nah, kebetulan di negara tetangganya di Yaman begitu. Yaman ini kan negara yang
tidak solid gitu ya, karena di dalamnya ada Houthi. Ya. Jadi seperti Libanon ada Hizbullah, di Yaman ada Houthi gitu ya. Jadi di satu sisi pemerintah Saudi memiliki hubungan dengan pemerintah Yaman, tapi di tengah-tengah itu ada Houthi. Nah, Houthi lah yang menjadi kelompok yang melakukan serangan ke Saudi, kemudian Saudi melakukan intercept gitu. Makanya kan kemarin ketika perayaan atau penyelenggaraan ibadah haji, intercept atau rudal-rudal Patriot itu dipasang. Jangan sampai ada serangan, baik serangan dari Israel ataupun dari Houthi begitu. Nah, kemudian sekarang setelah pelaksanaan ibadah haji selesai, begitu kelihatannya ingin fokus begitu ya, untuk memastikan jangan sampai Houthi menguat begitu ya, karena keberadaan Houthi itu tentu bagi Saudi adalah ancaman yang harus dimitigasi begitu. Nah, sekarang ketika ada usaha dari Houthi untuk melakukan intercept atau gangguan di Red Sea, tentu Saudi akan merespon dengan eskalasi lebih besar. Apalagi kan kita tahu bahwa Saudi ini sudah membangun komitmen kerjasama dengan Pakistan dan Turki. Artinya kalau ada semacam target begitu, kapan harus diselesaikan, bisa jadi Houthi akan menjadi sasaran begitu. Tapi tentu lagi-lagi Saudi sebagai sesuatu kekuatan di kawasan berhitung gitu ya, kapan harus melakukan serangan, kapan harus menunda serangan gitu. Baik, Mas Ridwan, pemerintah Iran juga merespons bahwa tidak akan melakukan serangan balasan apabila Amerika Serikat tidak memulai serangan. Tapi kita ketahui bahwa saat ini proksi-proksi Iran, Mas Ridwan, ini masih dalam pertempuran. Ya. Jadi memang inilah uniknya Iran ya, dia secara undercover itu menjalin hubungan baik dengan berbagai macam proksinya. Popular Mobilization Force di Irak, Hizbullah di Libanon, dan termasuk juga gerilyawan Houthi di Yaman Utara. Tapi di atas kertas mereka menolak bahwa kami nggak ada hubungannya, kami nggak bisa mengatur mereka, mereka adalah sebuah gerakan yang mandiri. Jadi antara yang dilakukan di bawah tanah dengan yang terjadi di atas ini berbeda. Jadi kita tidak bisa kemudian menyalahkan Iran. Misalnya, loh Iran kok kamu nggak bisa menahan Houthi? Kok kamu nggak bisa menahan Houthi supaya nggak menyerang Saudi? Nggak bisa karena di atas Iran bilang bahwa ya itu mereka punya organisasi yang mandiri, struktur yang mandiri, dan punya keleluasaan mandiri. Kami tidak bisa mengatur sebagai sebuah negara yang berbeda dengan kami. Tapi ya semua tahu, semua analis tahu bahwa Batalion Al-Quds itu mensuplai, memberikan informasi, melatih gerilyawan-gerilyawan itu. Ini sebuah strategi yang menurut saya cerdas dalam artian dalam satu sisi Iran bisa memanfaatkan itu untuk leverage dia, deterrence strategiknya, efek penggentarannya muncul, tapi di sisi lain kalau terjadi sesuatu dia tidak bisa disalahkan. Saudi misalnya nggak bisa dia protes ke Teheran. Loh, kan itu Houthi, bukan kami. Teheran akan menyangkal itu. Dan terbukti hubungan Saudi dengan Iran kan masih sangat baik, walaupun tadi perangnya dengan Houthi. Yang semua tahu Houthi adalah temannya Iran. Gitu. Baik, lantas pertanyaannya kemudian, apakah ini artinya upaya diplomasi sudah semakin dekat? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Yaitu tadi pemirsa yang menjadi pertanyaannya, apakah perintah dari Trump untuk menghentikan serangan ini membuka pintu diplomasi, Mas Ridwan. Tapi kita ketahui bersama bahwa Iran ini seperti sudah trauma, tidak lagi percaya dalam perundingan yang disuguhkan oleh Trump. Ya, sejak awal perang, termasuk di TV One, saya termasuk mazhab pesimistis ya. Mazhab pesimistis mengatakan bahwa perang ini tidak akan berakhir dengan perdamaian. Kalaupun ada jeda, ya ini jeda negosiasi sambil dua pihak itu seolah-olah negosiasi. Tapi sebenarnya dua pihak itu melakukan refueling, perpindahan strategi, perpindahan senjata. Misalnya Iran sendiri sekarang dia mengembangkan rudal balistik under surface. Jadi ini saya ilustrasikan dikit ya. Misalnya ini rudalnya, dia dari, kan biasanya kan ditembakkan dari atas permukaan begini. Yang dikembangkan sekarang dia dari bawah tanah. Dari bawah tanah dia langsung naik ke atas, dan itu sama sekali baru dan baru pertama kali digunakan dalam perang di Iran Amerika ini. Beberapa kali serangan terakhir itu menggunakan teknik itu. Titiknya di mana saja berarti tidak diketahui? Titiknya tidak diketahui karena yang diketahui oleh intelijen Amerika itu adalah pangkalan-pangkalan permukaan. Sementara ini meluncur under surface, langsung dari bawah gunung. Itu salah satunya. Yang kedua, kemarin Mbak Wendy, sebenarnya tanggal 23 Rahbar, pimpinan tertinggi Iran itu diumumkan akan muncul ke publik. Wah, itu jurnalis semuanya menunggu tuh, New York Times, CNN semua menunggu.
Karena kalau 23 Juli kemarin mustabak jadi muncul, Iya. itu akan mematahkan semua spekulasi bahwa mustabak sedang sakit dan seterusnya. Iya. Tapi tidak jadi. Nah, ini bagian dari strategi Iran juga saya kira untuk mengulur persepsi publik. Kalau kemudian Rahbar ini muncul, maka tadi lawan akan menghitung, kalkulasinya akan muncul. Titiknya di mana, geolocation-nya di mana, kemudian situasi voice-nya gimana, audionya gimana. Itu akan ada banyak analisa yang akan membuat lawan tahu kekuatan Rahbar. Sementara kita tahu Iran itu sangat tergantung dari pimpinan tertingginya. Kalau pimpinan tertinggi bilang damai, damai itu semua selesai. Perangnya selesai. Tapi sampai hari ini pimpinan tertinggi Mustafa Khamenei menyatakan bahwa tidak ada ruang perdamaian bagi Amerika Serikat dan Israel, apalagi Israel. Jadi kalau tadi Mbak Wendy bertanya, saya aliran pesimistis. Kayaknya nggak akan ada. Baik. Mungkin saja ada negosiasi, tetapi bayangannya paling ya 5-10 hari lalu perang lagi. Mencapai kesepakatan damai pun agak sulit menurut Mas Ridwan. Jeda, sementara ini kan jeda. Kemarin di Swiss, di Birkenstock itu kan semuanya memuji ya. Wah hebat nih Swiss bisa memfasilitasi, Qatar memfasilitasi. Tapi kan dari 60 hari, ternyata di hari ke-21 sudah selesai itu. Sudah bubar jalan. Semua yang direncanakan itu hancur, nggak ada bekasnya. Jadi kalau sekarang kemudian mau diinisiasi baru, saya kira agak pesimis. Iya, Mas Rofi, kondisi di lapangan ini sudah berbeda sejak awal kesepakatan yang dituliskan poin-poin ataupun proposal dari kedua negara. Apakah ini artinya ini masih berlaku dalam perundingan damai ini? Ya tentu kalau dari sisi para negosiator dan diplomat dia masih berpikir bahwa ada cahaya di ujung terowongan. Diplomat itu kan harus optimis bahwa perdamaian akan terwujud. Maka dari itu kita lihat komponen di Iran sendiri kan mazhabnya beda-beda juga gitu kan. Ada mazhab yang pokoknya perang terus, tidak ada kata henti gitu kan. Bahkan orang-orang Kemenlu dianggap gagal karena berunding dengan Amerika gitu kan. Di sisi lain para diplomat Iran juga terus bekerja begitu ya. Makanya kan hari ini jubir Kemenlu Iran Bagei itu mengatakan bahwa kami siap berunding di Swiss, di Qatar maupun di Pakistan, di mana saja siap gitu. Artinya dari sisi Iran itu juga menunggu apa pesan dari Washington kan begitu. Sementara di sisi lain kan Washington ini pendekatannya berbeda begitu ya. Bahwa Trump berkali-kali menghendaki agar Iran ini tidak diberi opsi karena diserang kemudian dia bertekuk lutut gitu. Dan itu yang tidak diterima oleh Teheran gitu. Kami tidak bisa diatur, kami tidak bisa dibully. Kan itu kata Arakci gitu ya. Mereka tidak ingin ditekan, mereka itu ingin berunding dalam posisi setara. Tidak boleh Trump mentang-mentang dia kuat begitu, dia bisa mendikte Iran. Kan itu yang terjadi saat ini begitu. Maka dari itu mereka berpegang bahwa ada 14 poin yang harus disepakati. Kalau mau berunding lagi, stepnya jelas kata Iran bahwa pertama urusan Hormuz, step berikutnya adalah urusan aset, step ketiga baru nuklir. Itu tahapan yang diminta oleh Teheran begitu. Artinya sepanjang Washington menghendaki demikian, maka perdamaian akan terwujud. Tapi kan di sisi lain Trump tidak mau juga begitu memberi semua kartu itu kepada Teheran begitu. Karena kan bagi Trump begitu kalau Hormuz lepas ya sudah muka dia di mata publik akan rusak reputasi sebagai pemimpin yang hebat, make America great again rusak seketika di hadapan internasional begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua tentu kita bicara tentang bagaimana para negosiator begitu. Kita tahu bahwa yang berunding ini adalah para diplomat yang memiliki jam terbang tinggi, Mbak Windy. Diplomat Iran, Arakci dan kawan-kawan itu adalah diplomat yang memiliki jam terbang dalam urusan negosiasi. Di sisi lain, di situ ada Jared Kushner, anak muda yang tidak punya pengalaman diplomasi, kemudian Witkoff pengusaha yang tidak punya pengalaman berunding, berhadapan dengan orang-orang ini gitu. Artinya sampai kapanpun untuk berunding akan diladeni gitu. Tapi dari sisi Amerika kan
tidak sabar begitu Iya. kan. Jadi akhirnya ya sudah sampai hari ini kita dalam status quo, Mbak Windy. Itu Baik. situasinya. Pak Ridwan, selama sepekan ke depan, lantas menurut Anda apa yang akan terjadi khususnya untuk Amerika Serikat dan Iran? Apakah mungkin perdamaian ini akan kembali dirundingkan ataukah Iran masih tetap dalam posisi waspada? Iran pasti tetap waspada, tetapi warga dunia termasuk Indonesia berharap situasinya membaik. Karena bagaimanapun juga akan berdampak bagi fiskal, bagi moneter kita, Ya. dari apapun ya, mulai petrokimia, turunan minyak, harga minyak, itu pasti akan berdampak. Tidak hanya bagi Indonesia, bagi seluruh dunia. Iya. Tetapi ya sebenarnya yang kita harapkan itu adalah kesadaran dari Trump dan Israel. Karena kalau Iran ini kan posisinya defensif dia. Iya. Jadi Mas Rofi sudah menjelaskan, kamu mau negosiasi, kita negosiasi. Kamu Iya. mau perang, kita perang. Diladenin apa maunya. Tetapi Amerika dan Israel tampaknya setelah 5 bulan berjibaku dengan berbagai macam strategi, mereka bingung sendiri, Mbak Wendy. Jadi hari ini ya kita berharap ada wisdom dari sana. Dan itu sudah mulai sebenarnya dari kongres-kongres, terutama Kongres Amerika yang Partai Demokrat. Sudah mulai menyatakan, sudahlah hentikan nafsu perang dan seterusnya. Moga-moga saja ada perubahan politik Ya. di Amerika yang kemudian bisa menghentikan perang ini secara permanen. Tapi kalau mengharapkan Trump yang tadi Mas Rofi bilang setiap malam galau, dia posting di sosial media jam 1 malam Ya. dengan gambar-gambar AI, kayaknya agak pesimis saya. Baik, baik. Kita juga tetap harap ya Ya. akan ada sisi terang di balik Tentu. terowongan itu, di ujung terowongan itu seperti tadi yang disebutkan oleh Mas Rofi. Mas Rofi, terima kasih waktunya bersama kami. Mas Kasih, Ridwan Mbak juga Windy. terima Sama-sama. kasih sudah hadir di Makasih. Apa Kabar Indonesia Malam. Nah, pemirsa, kami tentunya masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.